Halo semuanya, sebelumnya gue ingetin dulu ya. Ini adalah alur cerita versi original novelnya dengan sedikit banget rekapan. Tahu kenapa? Agar kalian yang ngefans banget atau suka banget sama film Battlefront Devon ini lebih memahami secara mendalam lagi. Dan untuk kalian yang suka alur cerita yang simpel dengan narasi yang sedikit menghibur, kalian bisa langsung cek channel Pian Raffe di YouTube. Di sana akan ada playlist Battlefront Devon Season 5 sampai dengan selesai. Dan untuk link nonton filmnya juga akan tersedia di sana setiap hari Sabtu pagi. Kalian bisa langsung cek playlistnya, terus kalian cek kolom deskripsinya, maka linknya akan ada di sana setiap hari Sabtu sesuai dengan episode yang akan tayang. Yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di video sebelumnya yang pernah gue upload, Shen dan juga Lin Yan telah memasuki lubang spasial. Bagian dalam terowongan spasial ini berwarna hitam gelap. Kedua sisi dindingnya dipenuhi dengan kekuatan spasial. Jika seseorang melihatnya lebih dalam lagi ke arah dinding itu, mereka akan dapat melihat kekosongan yang tidak berujung di sana. Kegelapan semacam ini tampaknya tidak ada habisnya, menyebabkan seseorang merasa khawatir di dalam hatinya saat mereka melewati lubang spasial ini. Saya duduk di bagian tengah kapal, sementara Lin Yan memegang kendali kapal. Dia yang mengendalikan kapal saat melaju. Ada cukup banyak kapal dengan berbagai ukuran di sekitaran mereka, dan juga diisi dengan cukup banyak orang yang sedang bepergian. Lubang spasial yang sunyi ini tidak lagi tampak sepi karena adanya mereka. Ada suara tawa dan juga obrolan terdengar di sekitaran mereka. Hei sayang, sepertinya kita akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa melewati lubang spasial ini. Sebaiknya kamu beristirahat saja dulu. Tenang saja, masalah mengendalikan kapal serahkan saja kepadaku. Lin Yan menoleh dan berbicara seperti itu kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung mengangguk dan tidak menolak tawaran dari Lin Yan. Secara kebetulan, dia juga memang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Sebuah ide muncul di benak Xiaoyan. Kemudian sebuah gulungan merah muncul di telapak tangannya. Ada panas yang samar-samar dipancarkan dari gulungan itu. Dan ini adalah keterampilan penciptaan api yang diperoleh oleh Xiaoyan dari lembah api iblis. Tangan Xiaoyan perlahan membuka gulungan tersebut. Xiaoyan lalu menutup matanya dan mempelajari teknik Flame Creation Skill Do atau penciptaan api. Sementara kapal terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan, perahu itu terus melaju. Lin Yan sudah cukup terampil untuk mengendalikan perahu atau kapal lubang spasial ini. Dengan begitu, Xiaoyan tidak perlu lagi merasa khawatir. Saat ini, dia benar-benar terfokus kepada keterampilan penciptaan apinya. Jika saja dia bisa mempelajari keterampilan penciptaan api di dalam perjalanan yang panjang ini, tentu saja itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi Xiaoyan. Keterampilan penciptaan api ini adalah teknik Do tingkat atas dari lembah api iblis. Secara alami, akan ada sesuatu yang sangat luar biasa jika dia berhasil menguasainya. Dan kemungkinan akan sangat sulit bagi seseorang jika dia ingin menguasainya dalam waktu yang singkat. Namun jelas itu tidak akan menjadi masalah atau halangan bagi Xiaoyan ini. Dikarenakan dia sudah memutuskan untuk menguasainya dengan tekad yang kuat. Xiaoyan memusatkan seluruh pikirannya kepada metode pelatihan yang tercatat di dalam gulungan itu. Skill penciptaan api, dulu skill ini membutuhkan 3 orang untuk bisa melatihnya. Dan mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk bisa menciptakan benih api. Namun setelah bertahun-tahun disempurnakan oleh iblis tua tanah lama, skill penciptaan api ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah mempelajari keterampilan penciptaan api yang telah disempurnakan dengan benar, Xiaoyan tanpa sadar merasa terkejut dengan kemampuan hantu setan tanah lama. Tentu saja sebagai hasilnya metode pelatihan api ini tidak begitu rumit. Menurut apa yang tercatat di dalam gulungan ini, peningkatan kekuatan penciptaan api membutuhkan 3 jenis api binatang yang berbeda. Selain itu, seseorang harus menggabungkan ketiga jenis api binatang itu ke dalam tubuhnya. Dia harus menggunakan dokinya untuk menyaring dan mengompresnya berkali-kali hingga api itu bisa disempurnakan pada batasnya. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan ketiga api itu dengan sempurna. Jika seseorang itu berhasil, dia akan membentuk benih api baru dan nama benih api itu adalah api pengubah kehidupan.
benih api baru ini tidak dapat langsung digunakan dengan teratai api pemusnah. Namun benih api ini dapat dikembangkan untuk tujuan tersebut. Setelah berhasil menciptakan benih api, seseorang hanya perlu menemukan berbagai jenis api binatang lalu mereka menggabungkannya sesuai dengan metode yang tercatat di dalam gulungan tersebut. Maka dengan begitu, benih api ini akan berkembang dan bertambah kuat. Namun bukan hal yang mudah juga untuk bisa membuat mereka bergabung dan masuk ke dalam satu tubuh. Karena setiap nyala api saling memberontak satu sama lainnya. Sama halnya seperti kasus untuk api surgawi. Jika seseorang ceroboh saat menggabungkan ketiga jenis api binatang ini, seseorang akan mendapatkan cedera yang serius di dalam tubuhnya. Selain itu, bahkan jika seseorang bisa dengan aman menggabungkan ketiga jenis api binatang ini dan memasukkan ke dalam tubuhnya, memurnikannya di dalam tubuh juga adalah merupakan tugas yang sangat sulit. Persyaratan untuk meningkatkan kekuatan spiritual seseorang memang sangat sulit. Bagaimanapun, penyempurnaan dari skill penciptaan api ini cukuplah spesial. Dan seseorang harus memasukkan doki mereka ke dalam api ini selama penyempurnaan ini berlanjut. Proses penciptaan benih api ini mengharuskan seseorang untuk terus memperhatikan setiap perubahan kecil terhadap nyala api itu. Mereka tidak mungkin bisa melakukannya jika kekuatan spiritual mereka sangatlah lemah atau bisa dibilang lemah. Dan langkah terakhir untuk menggabungkan ketiga api ini secara bersamaan merupakan tugas yang sangat berbahaya. Jika ada sesuatu yang salah terjadi selama proses tersebut, penggabungan ini akan berakhir dengan kegagalan. Dan ledakan api di dalam tubuh seseorang itu akan berakhir dengan kerugian yang lebih besar jika harus dibandingkan dengan manfaat yang akan dia peroleh. Setelah memahami kesulitan ini, Xiaoyan pun terdiam sejenak. Akhirnya dia mengakui bahwa hantu tanah lama memang layak menjadi seseorang bintang 7 dozong. Karena dia mampu meningkatkan keterampilan penciptaan api ini menggunakan metode seperti itu. Alasan Xiaoyan mengagumi hantu tua tanah lama adalah, dulu jika seseorang memperkuat benih api yang mereka ciptakan, mereka harus mengorbankan energi kehidupan mereka untuk bisa membuat benih api ini bertambah kuat. Tetapi iblis tua tanah lama telah berhasil mengubah metode untuk memperkuat benih api ini dengan cara menggabungkan jenis api binatang lainnya. Itulah yang membuat Xiaoyan mengagumi iblis tua tanah lama, dan menurut Xiaoyan dia memang pantas menjadi seseorang dozong bintang 7. Setelah Xiaoyan membuka gulungan itu, jiwa Xiaoyan pun perlahan ditarik memasuki gulungan tersebut. Dia menghela napas panjang dan merenung sejenak. Dengan lambaian tangannya, 3 botol batu giok pun muncul di depannya. Ada 3 jenis api binatang yang membara di dalam botol batu giok itu. Mereka berwarna biru, coklat, dan juga merah. Untuk bisa menguasai keterampilan penciptaan api, Xiaoyan harus menggabungkan ketiga jenis api binatang itu. Xiaoyan menatap ketiga kelompok api yang menyala sebelum dia tersenyum dingin. Bagi orang lain, mungkin akan sedikit takut untuk menggabungkan mereka dan memasukkannya ke dalam tubuh. Tetapi tidak bagi Xiaoyan. Saat ini dia disebut sebagai spesialis dalam bermain api. Itu bukanlah hal yang sulit baginya. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Dan kekuatan api binatang ini juga jauh lebih rendah jika harus dibandingkan dengan api surgawi. Xiaoyan segera membuka mulutnya dan menghisap ketiga jenis api binatang itu ke dalam mulutnya. Dan dia pun menelannya. Baru saja ketiga jenis api itu memasuki tubuhnya, Graces Lotus Heart Flame segera menerkam mereka. Api surgawi ini adalah api tingkat teratas dari semua jenis api. Bagi mereka, api binatang ini hanyalah sebuah santapan lezat seperti gorengan kecil. Xiaoyan tersenyum saat melihat proses ini. Bagi dia, ini benar-benar terlalu sederhana dan bahkan bukanlah sebuah tantangan. Tanpa adanya Grand Lotus Flame sekalipun yang melindungi bagian dalam tubuhnya tidak akan terluka. Bahkan jika api binatang itu meledak sekalipun di dalam tubuhnya. Setelah Grand Lotus Flame ini melilit dan membongkar ketiga api binatang itu, Xiaoyan telah sepenuhnya menyelesaikan langkah pertamanya. Langkah kedua adalah penyempurnaan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dokinya segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi 3 kelompok doki yang berputar dengan cepat. Tekanan di dalamnya meningkat secara cepat. Di bawah tekanan ini, 3 kelompok api binatang itu mulai bergonta-ganti warna, dari warna gelap hingga warna terang. Sampai saat semua langkah ini berjalan cukup lancar,
Di bawah pengawasan kekuatan spiritual Xiaoyan yang sangat luar biasa, tentu saja penyempurnaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa sepenuhnya dimurnikan. Xiaoyan mengerti akan hal itu. Oleh karena itu, semua perhatiannya tertuju pada proses penyempurnaan ini. Waktu di dalam lubang spasial ini berlalu dengan sangat cepat, sementara Xiaoyan sedang asik dengan penyempurnaannya. Selama periode waktu ini, Lin Yan tahu bahwa Xiaoyan sedang berlatih, jadi dia tidak mau mengganggunya sama sekali. Waktu berlalu dengan cepat, tidak terasa sudah 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan yang mengendalikan kapal selama 20 hari, beruntung saat ini dia adalah seseorang ahli doang. Mengendalikan kapal seperti ini tidak menghabiskan banyak dokinya. Oleh karena itu, Lin Yan mampu bertahan dengan sangat baik selama ini. Tetapi di sisi lain, Xiaoyan tampak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi selama 20 hari ini. Dia duduk tanpa bergerak sedikit pun. Jika Lin Yan tidak merasakan energi kehidupan di dalam tubuh Xiaoyan, kemungkinan dia akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi kepada Xiaoyan selama pelatihannya. Orang ini apa yang sedang dia latih? Dia tetap fokus dalam kondisi seperti itu dalam waktu yang lama. Lin Yan duduk di depan kapal sambil menggelengkan kepalanya tanpa ada daya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Xiaoyan yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari ini mulai ada pergerakan. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Api tiba-tiba melonjak ke arah wajah Lin Yan ketika dia melihat Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Akhirnya aku menyelesaikan penyempurnaan ini. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya. Selanjutnya akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika aku berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, aku akan berhasil menguasai keterampilan penciptaan api ini. Setelah itu, aku hanya perlu menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan. Dengan begitu, benih api ini akan berkembang. Api transformasi kehidupan. Aku akan menggabungkannya dengan teratai api pemusnah di masa depan. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ada kesungguhan di wajahnya saat dia berkata seperti itu. Bagaimanapun, langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah yang paling sulit dan sangat berbahaya dari keterampilan penciptaan api ini. Kemudian dia pun menoleh ke arah Lin Yan. Lin Yan, sepertinya kamu masih harus mengendalikan kapal ini dalam waktu yang tersisa. Keterampilan Do yang aku latih belum sempurna. Aku harus melakukan langkah terakhir, ucap dari Xiaoyan kepada Lin Yan. Lin Yan lalu menyeringai dan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Ya, tenang saja, ini hanya masalah kecil bagiku. Kamu bisa bersantai dan berlatih sesukamu selama tidak terjadi keadaan yang tidak terduga. Selain itu, kita masih memiliki waktu sekitar 10 hari ke depan. Kamu harus menyelesaikan pelatihanmu sebelum kita keluar dari lubang spasial ini. Pada saat itu akan ada beberapa gelombang kejut saat kita akan meninggalkan lubang spasial ini. Dan itu mungkin saja bisa mengganggu pelatihanmu. Mendengar itu Xiaoyan pun hanya tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke 3 gumpalan api kecilnya. Ekspresinya secara bertahap menjadi lebih serius lagi. Baiklah, aku akan menggabungkannya. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi menutup matanya. 3 gumpalan api itu pun memasuki tubuhnya kembali. 3 api binatang ini bergerak ke segala arah dan dikejar oleh api surgawi saat itu terjadi. Perilaku ini diibaratkan seperti seorang manusia biasa yang melihat seseorang kaisar. Mereka akan segera lari dan ketakutan saat melihatnya. Tidak lama kemudian mereka bertabrakan dengan cara yang kejam. Ketiga api binatang itu pun menyebar. Pada saat ini Xiaoyan sudah tidak peduli kepada 3 api itu, bahkan jika ketiga api itu meletus sekalipun. Untungnya Grand Lotus Flame bisa berhasil menekan dan memandatkan ketiga api binatang ini. Setelah ledakan itu, 3 gumpalan api ini tampaknya telah kehilangan sifat liarnya. Mereka melayang seperti cahaya lilin. Sampai titik ini Xiaoyan telah berhasil menjinakkan api binatang itu. Xiaoyan yang fokus untuk menggabungkan 3 jenis api binatang ini, tidak terasa sudah hampir 9 hari berlalu. Kapal yang dikendalikan oleh Lin Yan pun sudah mendekati ujung lubang spasial. Lin Yan yang mengendalikan kapal lalu menggosok dahinya. Kita akan segera meninggalkan lubang spasial ini besok. Apakah orang itu belum selesai juga? Lin Yan memandang Xiaoyan yang berada di dalam kabin kapal.
akan ada gelombang spasial yang sangat intens saat mereka meninggalkan lubang spasial ini. Xiaoyan pasti akan terganggu karena itu. Jika dia tidak bangun saat meninggalkan lubang spasial ini, dengan terpaksa aku harus membangunkannya. Waktu 1 hari tidaklah lama. Lin Yan menoleh dan menatap ke arah Xiaoyan kembali di dalam kabin kapal. Pada akhirnya, dia lalu mengantukkan giginya. Dia berdiri dan berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Lin Yan dengan cepat mengayunkan tangannya dan berniat untuk memegang bahu Xiaoyan setelah memasuki kabin. Namun sebelum tangannya mendarat di bahu Xiaoyan, nyala api hijau giok keluar dari tubuh Xiaoyan seperti kilat yang menembaki Lin Yan. Dia segera menggerakkan tubuhnya menggunakan teknik kelincahan bebek panggang menghindari langkah api untuk menghindari api hijau giok yang mengarah ke arahnya. Lin Yan berhasil menghindari api tersebut dengan teknik bebek panggangnya. Namun sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega, nyala api dan angin panas tiba-tiba menerkam dari arah belakang. Dia kemudian menoleh ketakutan saat melihat nyala api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan keterampilan bebek panggang Lin Yan sekalipun, dia masih akan sangat kesulitan untuk bisa menghindarinya dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan nyala api yang membesar mengarah ke arah tubuhnya. Berhenti! Tiba-tiba suara lembut terdengar di dalam kabin kapal. Tepat saat api hijau giok itu hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api itu dengan patuh segera berhenti. Namun suhu panas yang menyebabkan rasa sakit membakar punggung Lin Yan. Kemudian Lin Yan pun segera melompat ke arah samping. Lin Yan kemudian segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan yang telah membuka matanya. Akhirnya kamu bangun juga. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk kepada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik kembali api hijau giok ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menggosok jarinya dengan sangat lembut, lalu ada gumpalan biji api seperti tulang putih pucat perlahan naik dari jari-jarinya. Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil penggabungan dari 3 jenis api binatang itu dan juga merupakan benih api generasi baru, yaitu api pengubah kehidupan. Di masa depan, Xiaoyan akan menambahkan benih api ini saat dia menggunakan teratai api pemusnah. Xiaoyan kemudian menyimpan kembali benih api pucat itu ke dalam tubuhnya. Matanya terlihat puas. Baru kemudian dia berdiri dan berjalan keluar kabin dan menatap pintu keluar lubang spasial. Kota Apil, 3000 api yang membara. Aku akan segera tiba, ucap dari Xiaoyan saat menatap pintu keluar lubang spasial itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Untuk kalian yang sangat penasaran, kalian bisa langsung cek aja langsung channel Vian Rave dan cari playlist Battletron Defense Season 5 sampai dengan tamat dengan pembawaan yang tidak membosankan. Maafin gue kalau misalkan ngedubbingnya agak-agak ngap ya, dan mungkin ada celetot-celetot begitu karena lagi sakit juga, dan ya gue harus tetap bawain alur cerita daripada alur ceritanya nanti kepotong-potong. Terima kasih sebelumnya, dan untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dan juga di Best Station, kalian sangat luar biasa, dan dengan dukungan kalian ini membuat gue akhirnya terus semangat dan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih dan semoga sehat selalu untuk kalian semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.